بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati para alim, para ulama, para haji dan hajjah, cendik-cendikian, para pejabat pemerintahan yang sempat hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian jamaah majelis takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama puja dan puji syukur hari senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah salah satu yang disunnahkan oleh beliau, yaitu bertakziah di tempat saudara kita yang meninggal dunia, yang mendapat musibah. Tujuan kita bertakziah ini paling tidak minimal dua. Yang pertama, menghibur ahli musibah, menghibur keluarga yang ditinggalkan, dan yang kedua sebagai iktibar, sebagai ibrah, agar kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini, bahwa suatu saat kita pun akan sama mengalami hal yang demikian, yaitu yang namanya kematian. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, Ayunda Dewi Hairani pada malam hari ini meminta kami untuk menyampaikan sedikit tausiah seputar musibah. Saya dengan Ayunda Dewi ini masih ada hubungan keluarga. Jadi kalau bahasa Palembang itu istilahnya berminggu. Jadi bukan orang lain. Jadi kehadiran kita dan pada malam hari ini dalam rangka takziah untuk menghibur keluarga besar almarhum kakanda kami Syahrizal, yang tentunya telah banyak bergaul dan kita semua mengenal bahwa beliau adalah seorang yang baik. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, di awal tadi kami sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang mempunyai nafs, setiap yang mempunyai jiwa, setiap yang mempunyai nyawa pasti akan menemui yang namanya kematian. Betul? Ibu, betul apa betul? Betul. Itulah, tidak ada seorang pun yang mampu berlari dari kematian. Ketika maut sudah datang, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Kita bersembunyi di dalam kulkas, kita bersembunyi di dalam dapur, kita masuk di dalam kolong rumah,
kita masuk di bawah dipan, kita bersembunyi di kolong tanah, kita bersembunyi di dalam air sekalipun, tidak ada yang bisa bersembunyi dari malaikat maut. Ketika dia waktunya datang, tidak ada satupun yang bisa menolak. Kullu nafsin za'iqatul. Itu Ustaz Dery menciptakan lagu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semuanya mati. Semuanya mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, presiden mati, menteri mati, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, ya, calon mati, semuanya bakal mati. MC, ngaji, yang mimpin Yasin, mati semua. Penceramah, mati. Semuanya akan menemui yang namanya kematian. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semuanya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ketika maut sudah datang akan menghampiri kita, tidak ada satupun yang menolak. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, ketika waktunya setelah datang, dia tidak bisa maju dan tidak bisa mundur walaupun sejengkal. Lah terus bagaimana itu Pak Ustadz? Bagaimana doa kita itu supaya minta panjangkan umur? Kemudian silaturahim itu bagian sunnah Rasulullah. Orang yang rajin bersilaturahim maka akan dipanjangkan umurnya. Salah satu hikmah dari silaturahim itu. Ternyata Bapak dan Ibu, yang dimaksud panjang umur di sana bukan memanjangkan apa yang sudah ketentuan tadi, tapi umur yang kita punya ini insya Allah menjadi berkah karena penuh bermanfaat dengan silaturahim. Kegiatan kita pada malam hari ini bertakziah juga bersilaturahim. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Orang yang menyambungkan hubungan silaturahim itu minimal dia memiliki 3 keuntungan. Yang pertama, orang yang rajin bersilaturahim, kata Rasulullah, akan dipanjangkan umurnya. Umurnya akan berkah. Mungkin tidak sepanjang dengan umat nabi-nabi terdahulu, karena Rasul menyampaikan bahwa umatku tidak akan jauh dariku. Umur Nabi itu 63 tahun. Jadi kalau yang 70, 80, 90 tahun malam ini itu bonus. Itu sudah bonus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umat nabi-nabi terdahulu panjang, ada yang 200 tahun, ada yang 800 tahun umurnya. Kita pendek. Tapi di dalam ajaran Islam banyak penuh kemanfaatan. Itulah menambahkan keberkahan. Ada silaturahim, ada keberkahan. Umurnya berkah, walaupun pendek, singkat umur, tidak sampai 100 tahun, tapi berkah. Setiap tahun, setiap bulan puasa Ramadan kita melaksanakan ibadah. Nah, dalam satu bulan itu, satu malam di bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Kalau kita beribadah pada malam hari itu, dia mendapatkan kemuliaan laksana dia beribadah 1000 bulan, laksana 83 tahun kita ibadah. Itulah keberkahan. Nah, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, yang kedua, manfaat menyambungkan silaturahim itu, dia dilapangkan rezekinya. Belum apa pulang keluarga lo makanan kan, rezeki. Nah iya. Memang acara di kita ini kan banyak itu. Kalau ada itu pasti itu ada makanan. Mauludan kata orang Jawa itu. Mauludan ada makanan.
Isra Mi'ratan ada, nuzulul Quran ada, khitanan, perkawinan, pernikahan ada makanan. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu menyambungkan silaturahim itu, insya Allah dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang selalu memutuskan hubungan silaturahim. Jadi kita bertakziah pada malam hari ini juga menyambungkan silaturahim antara satu yang lain sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, siklus perjalanan hidup kita sebagai manusia, paling tidak itu ada 11 perjalanan kita. Iya, Pak. Mari kita lihat kita sekarang berada pada posisi di mana. Pertama, awal jejak kehidupan kita itu pertama kita berada di alam ruh. Berapa lama sih di alam ruh itu? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu kita berapa lama di sana. Setelah alam ruh, kita dititipkan Allah kepada alam yang kedua, yaitu kandungan. Dalam kandungan ibu kita, dalam perhitungan kesehatan, ya paling lama itu 9 bulan 10 hari, ini kurang itu. Ada yang prematur lebih cepat, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan lahir, ada yang 6 bulan lahir. Tapi kata dokter kalau 6 bulan atau 8 bulan dia mudo istilahnya itu, jadi rawan. Tapi kalau 7 bulan insya Allah kuat. Nah itu semuanya. Berapa lama kita dalam kandungan, itulah siklusnya, hanya beberapa bulan. Tapi Pak, walaupun cuma 9 bulan itu bukan main, kita nyusahkan umat kita. Tidak percaya, tanyalah dengan ibu. Susah. Makanya baik-baiklah. Ya dengan nunggu, dengan ibu. Ada yang tadi saya lihat di grup WA itu ada yang ngirim nak nyobo-nyobo nak jadi ibu ya. Jadi ada bawa rokan kok diikatnya di perut, nyobo-nyobo. Dikira kalau saya coba-coba lagi nyoboan pasti sarung. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, itu di alam kandungan bisa dihitung. Kemudian yang ketiga, kita melalui fase berikutnya, yaitu di alam dunia sekarang ini. Perjalanan kita masih jauh Pak, masih panjang. Makanya disebut alam dunia ini disebut alam fana, sementara. Sementara. Seperti kalau kita berjalan itu, nah di halte bus kota, kita berhenti di halte, berapa lama lah di halte? Nunggu bis kota datang. Ketika bis kota datang, laju gitu. Nah itulah ketika itu kita nunggu malaikat maut datang. Ketika malaikat maut datang, sudah kita tapi punya bapak ini Bu. Laksana itulah. Ini Bu, tapi kameranya bagus ya. Yang kita tempati saat ini. Kameranya singkat, bagus. Tetapi singkatnya waktu ini menentukan dalam kehidupan kita punya untuk Ustadz perjalanan berikutnya. Punya Ustadz ini. Beliau minta rekamkan. Dunia ini menentukan untuk langkah kita di alam-alam berikutnya. Ketika malaikat maut datang, roh berpisah dengan jasad. Jasad berasal dari tanah, kita dikembalikan, ditanam di tanah, dikubur. Kemudian roh berasal dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu. Masuklah kita di alam barzakh, alam kubur bahasa kita. Di alam barzakh. Berapa lama sih di alam barzakh itu? Wallahu a'lam bishawab. Penantian kita itu bisa singkat, bisa panjang, nunggu kiamat datang. Itulah penantian di alam barzakh. Bagaimana sah di alam barzakh itu? Sesuai dengan kondisi amal dan perbuatan. Kalau amal perbuatan baik, insya Allah menjadi riyadul jannah,
menjadi taman surga seperti tamannya surga. Seluruh kenikmatan di alam kubur Allah berikan kepada kita. Tapi juga sebaliknya. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Tapi ada yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Ada investasi. Rasulullah mengatakan ada investasi di dunia ini yang insya Allah menyelamatkan kita dari siksa kubur. Itulah 3 perkara. Ketika anak cucu Adam berpisah dari roh dengan jasadnya, maka semua terputus kecuali 3 perkara, kata Rasul. Yang pertama, sedekahul jariyah, bersedekah yang hidup dan berkembang sedekahnya itu. Ada duit 100.000, 10.000 disedekahkan di masjid, diinfakkan di masjid. Ternyata uang 10.000 itu bergabung dengan uang yang berjuta-juta. Masuklah di situ bergabung, tidak tahu apa masuk semen, apa pasir, apa koral, sehingga menyatulah dia dalam bangunan masjid itu. 10.000 itulah yang memberikan berkah bagi kita. Sampai kita di alam kubur dia masih menyertai kita. Amin. Allahumma Amin. Inilah yang namanya sedekahul jariyah, amal yang hidup dan berkembang. Kita sudah mati, kita sudah masuk kubur, tapi dia menemani kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apa yang bisa kita ajarkan kepada orang lain. Apalagi itu ilmu agama, betul betul. Baca buat jalo, ajarkan. Baca buat jaring, ajarkan. Nah, jangan deh ilmu maling. Ilmu yang bermanfaat, ilmu kebaikan. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan ibu bapaknya setiap saat. Bapak dan ibu, ada satu riwayat. Ada ketika seorang meninggal dunia, subhanallah, ternyata dia mampu meninggalkan kelima-lima anaknya, anak yang soleh dan soleh. Sehingga ketika waktu dia meninggal, semua anaknya menangis, Pak. Menangis. Kehilangan orang yang begitu berjasa dalam dirinya, membentuk dirinya menjadi orang yang soleh dan soleh. Mereka ikut memandikan jenazah orang tuanya, sehingga air mata mereka bercampur dengan air untuk memandikan jenazah ayahnya. Kemudian mereka ikut mengapani. Mereka pun ikut mensolatkan. Anak yang paling tua berdiri paling depan menjadi imam, yang lain menjadi makmum di belakang. Selesai disolatkan, dibawa ke tempat pemakaman. Sampai ditanam di pemakaman, mereka tidak berhenti menangis dan mendoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka seakan kehilangan orang yang sangat dicintai dan berjasa membina agama kepadanya. Kemudian langkah demi langkah mereka kembali ke rumah, tapi tanpa berhenti. Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni ayah kami, ya Allah. Ayah kami sudah meninggal menghadapmu. Ampuni, ya Allah. Jauhkan dia dari siksa kuburnya, ya Allah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Berikan kenikmatan dalam kuburnya. Ternyata bapak dan ibu, si fulan diperiksa. Ketika ditimbang amalnya, dacing, tahu dacing? Ya. Timbangan. Ketika ditimbang nih, tidak ada turun. Nggak ada yang turun. Seimbang antara kebaikan dengan kejahatan. Berat sama berat. Jadi kalau berat dikit misalnya turun, ini tidak sama. Artinya ibadah dengan maksiatnya sama berat. Ini ada yang terjadi di dusun kami dulu. Oh, main gap, main remi. Pakai duit. Begitu dom beduk asar, bunyi berhenti dulu ngap, nak sholat dulu. Nyago yang cak timbangan itu supaya seimbang. Itu dia kali manusia. Nah, apa kata? Bagaimana ini?
kata malaikat Munkar dan Nakir. Bagaimana ini Jibril? Karena timbangan sama, bukakan itu pintu hijab dari neraka. Mulailah dibukakan. Hawa panas menyengat bapak dan ibu. Hawa panas menyengat di dalam kuburnya. Allahu Akbar. Uapnya wae baru hawanya wae panas terus. Tetapi di saat yang bersamaan Allah menyerukan Jibril, Munkar, Nakir, tutup pintu ke neraka itu. Mengapa ya Allah? Ternyata amal si fulan ini pas-pasan. Tapi dia beruntung, dia mampu meninggalkan 5 anaknya yang soleh dan soleh, yang mereka tidak berhenti mulai dari memandikan, menyolatkan, memakamkan sampai mereka pulang ke rumah ini. Tiada berhenti mereka selalu berdoa untuk keselamatannya. Aku malu kalau aku tidak mampu mengabulkan doa anak-anak yang soleh itu. Tutup pintu dari neraka, buka pintu dari surga. Sepoi-sepoi angin datang dari surga, kemudian laksana menjadi riyadul jannah, lapang kuburnya. Subhanallah. Inilah sesuatu keberkahan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Investasi yang paling besar dalam hidup kita, tidak hanya hidup di dunia, tapi sampai di alam barzah dan di akhirat, adalah salah satunya doa anak yang soleh yang selalu mendoakan kita suatu saat nanti. Amin. Allahumma Amin.